Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jan. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, yaitu al-faslu tsani fi huquqiz zauj al-wajibati ala zaujati. Fasal yang kedua membicarakan tentang hak-hak suami yang wajib ditunaikan atas istri. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman fi suratin Nisa, di dalam surah An-Nisa. Allah SWT berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu berkuasa, bertanggung jawab atas kaum wanita. Nah, arti daripada ayat ini adalah Allah memberikan tanggung jawab yang lebih atas kaum laki-laki, supaya kaum laki-laki itu memperhatikan para istri-istri mereka, sebagaimana pemimpin memperhatikan rakyatnya. Ai musallatuna ala ta'dibihin, yaitu mereka, para laki-laki itu diberi kuasa untuk mendidik para istri. Nah, kenapa di sini laki-laki lebih diunggulkan oleh Allah atas kaum wanita? Di dalam ayat ini Allah menyebutkan ada dua alasan. Yang pertama, bima faddalallahu bihi ba'dahum ay ar-rijal. Karena Allah melebihkan sebagian mereka, yaitu kaum laki-laki, ala ba'din ay an-nisa, atas sebagian yang lainnya, yaitu kaum perempuan. Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita. Wanita punya kelebihan, laki-laki juga memiliki kelebihan. Akan tetapi dalam urusan kepemimpinan keluarga atau rumah tangga, yang lebih pantas memimpin adalah laki-laki. Nah, ini adalah alasan yang pertama kenapa Allah lebih mengunggulkan laki-laki daripada perempuan. Kemudian alasan yang kedua adalah bima anfaqu alaihin min amwalihim. Karena kaum laki-laki, para suami, itu telah menginfakkan kepada kaum perempuan min amwalihim, dari hartanya laki-laki, fi nikahihin, di dalam menikahi mereka, kal mahri, seperti memberikan mahar kepada istri, wan nafaqati, dan memberi nafkah kepada mereka. Qala al-mufassirun, telah berkata para ahli tafsir. Mereka mengatakan tafdilur rijal alaihin min wujuhin katsiratin haqiqiyatin wa syar'iyatin. Para ahli tafsir mengatakan diunggulkannya laki-laki atas kaum wanita itu min wujuhin katsiratin, itu karena beberapa alasan yang banyak. Hakikiyah, secara hakikiyah, wa syar'iyah, baik secara hakikatnya ataupun secara syariat. Faminal awal, maka di antara yang pertama adalah anna uqulahum, bahwasannya akal-akal laki-laki, wa ulumahum, dan ilmu-ilmunya laki-laki, itu aktsaru, lebih banyak daripada
perempuan. Ini secara umum. Secara umum, akal dan ilmunya kaum laki-laki itu lebih banyak daripada kaum wanita. Wa qulubuhum, dan hati-hatinya laki-laki, alal a'mali syaqqati, di dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang berat, itu asbaru, hatinya laki-laki itu lebih sabar. Wa kadzalikal quwwatu wal kitabatu ghaliban wal furusiyatu. Begitu juga kekuatan, tulisan, dan di dalam mengendarai kuda secara umum laki-laki lebih unggul daripada kaum wanita. Wa fihim, dan pada mereka lah kaum laki-laki itu al ulama'u, para ulama, wal imamatul kubra wasughra, dan kepemimpinan yang terbesar dan kepemimpinan yang terkecil itu pada laki-laki. Kemudian wal jihadu, jihad, wal adzan, adzan, wal khutbah, khutbah, wal jum'ah, jum'ah, wal i'tikaf, itu semua juga laki-laki. Kemudian wasyahadah, wasyahadatu fil hudud, persaksian di dalam hukum-hukum had, pidana, wal qisas, qisas, wal ankihah, dan pernikahan, wa nahwuha, dan semisalnya. Kemudian waziyadatul mirath, dan lebih di dalam warisan, 2:1, laki-laki 2, perempuan 1. Wa ta'sib, dan asobah, yang memiliki hak asobah dalam waris itu adalah laki-laki. Wa tahammulud diyah, dan menanggung denda, itu juga laki-laki. Wa wilayatun nikah, dan wali di dalam pernikahan, itu juga haknya laki-laki. Wa talaq, yang mentalak itu adalah juga laki-laki. Wa raj'atu, dan rujuk, yang merujuk itu juga haknya laki-laki. Wa adatul azwaj, dan poligami, itu juga haknya suami, laki-laki. Wa ilaihim al-intisabu, dan kepada laki-laki al-intisabu, jalur nasab. Jadi jalur nasab anak, keturunan itu kepada ayah, kepada laki-laki. Nah, ini semua dimiliki oleh laki-laki. Wa minatsani, kemudian yang kedua, atiyatul mahri, memberikan mahar, wa nafaqati, dan memberikan nafkah, wa nahwihima, dan semisal keduanya. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa laki-laki lebih diunggulkan daripada kaum wanita. Kata demikian fi zawajir, di dalam kitab Zawajir Libni Hajar, milik Ibnu Hajar. Kemudian ayat selanjutnya adalah fassolihatu, adapun perempuan-perempuan yang soleh, yang baik, itu qanitatun, yaitu perempuan-perempuan, wanita-wanita yang taat. Ai muti'atun li azwajihin, yaitu wanita-wanita yang taat kepada suami-suami mereka. Hafizatun, dan mereka itu menjaga lil ghaib, ketika suaminya tidak ada. Apa yang mereka jaga? Lima yajibu alaiha hifdhuhu, yaitu menjaga sesuatu yang wajib atas istri, hifdhuhu, menjaganya ma. Hala ghaibati azwajihin, ketika suaminya tidak ada. Minal furuj, daripada farji-farji mereka. Wa amwali zauj, dan harta-hartanya suami harus dijaga. Wa sirrihi, dan rahasianya suami. Wa amti'ati baitihi, dan barang-barang rumah suaminya. Itu semuanya harus dijaga. Bima hafizallah, karena Allah telah menjaga. Ai bihifdhihi iyahun, yaitu dengan
menjaganya Allah kepada mereka, para istri, wa bi taufiqihi lahun, dan dengan memberi taufiknya Allah kepada mereka, au bil wasiyati minhu ta'ala alaihin, atau dengan wasiatnya Allah kepada mereka, para istri, kaum wanita, au binahyihinna anil mukhalafah, atau dengan melarang mereka Allah melarang mereka anil mukhalafah, daripada menyelisihi para suami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nisa, sebaik-baik istri perempuan itu adalah imro'atun, seorang istri, idza nazarta, yang apabila engkau melihat kepadanya, ilaiha, kepadanya, sarotka, dia akan menyenangkanmu. Wa idza amartaha, dan jika engkau memerintahkannya, ata'atka, dia akan mentaatimu. Wa idza ghibta anha, dan ketika engkau tidak ada di sisinya, hafizatka, dia akan menjagakan untukmu, fi malika, hartamu, wa nafsiha, dan dirinya. Nah, ini adalah wanita-wanita yang soleh, jenis pertama. Kemudian ada lagi yang jenis kedua, wallati takhafuna ay tadhunnuna nusyuzahunna. Dan adapun perempuan-perempuan, takhafuna, yang kalian khawatir, ay tadhunnuna, yang kalian duga, nusyuzahunna, nusyusnya mereka, ay bughdahunna, marahnya mereka, lakum, kepada kalian, wa rafa'a, dan mengangkat, anfusahun, diri mereka, alaikum, di atas kalian, mengangkatnya kepada kalian tadi, takabburon, karena sombong. Maka jika kondisi istri tadi seperti itu, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka, dinasihati yang baik. Fakhawifuhunnallaha, kemudian takutkanlah kepada Allah, takutkanlah mereka kepada Allah. Wa huwa, adapun menasihati mereka itu mandubun, hukumnya adalah sunnah. Ka'ayyakullar rajul li zaujatihi, seperti seorang suami berkata kepada istrinya. Istrinya tadi dinasihati, ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah, fil haqqil wajibilli alaika, pada hak yang wajib milikku atasmu, yang wajib engkau tunaikan, takutlah kepada Allah. Wahdharil uqubata, dan hindarilah olehmu al-uqubata, siksaan Allah. Jika engkau bermaksiat kepadaku, tidak menunaikan hakku, engkau akan mendapatkan siksa daripada Allah. Wa yubayyinu, dan hendaknya suami juga menjelaskan kepada mereka, anna nusyuza, bahwasanya pembangkangan istri itu yusqitun nafaqata, bisa menggugurkan nafkah, wal qisma, dan bisa menggugurkan giliran. Wa dzalika, hal itu, bila hajarin, yaitu tidak menafkahi mereka tadi tanpa dijauhi. Jadi gugurnya nafkah tadi tanpa dijauhi, wala dorbin, dan tanpa dipukul. Fala'allaha, mudah-mudahan dengan kita menasihati mereka itu tubdi udhron, istri tadi mau mengungkapkan udhur, alasannya kenapa mereka marah kepada kita, au tatuba, atau dia mau tobat, aman dari sesuatu, jaro minha, yang berlaku darinya, bi ghairi udhrin, tanpa udhur. Wa yustahabu, dan disunahkan juga, ayyadhkurolaha, hendaknya suami menyebutkan kepada istri, ma fi sahihain, apa yang ada di dalam kitab sahihain, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, idza batatil mar'atu, apabila seorang perempuan itu bermalam,
hajiratan firasya zaujiha, dalam keadaan menjauhi tempat tidur suaminya, la'anat hal malaikatuh, maka para malaikat akan melaknatnya hatta tusbiha, sampai pagi hari. Wa ma fi Tirmidzi, dan juga menyebutkan apa yang ada di dalam Tirmidzi min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ayyumam ru'atin, mana saja perempuan, matat, yang dia meninggal dunia. Ini salah ya, batat. Yang betul matat. Matat, yang dia meninggal dunia, wa zaujuha, sementara istrinya, suaminya itu radin, ridho anha, terhadap istri tadi, dakhalatil jannah, maka istrinya tadi masuk surga. Kata demikian fi syarhin nihayah, di dalam sarah nihayah alal ghayah, di atas ghayah, kitab ghayah. Kemudian kalau dinasihati masih belum mempan juga, wahjuruhunna fil madaji, maka jauhilah mereka fil madaji, di tempat-tempat tidur mereka. Ai i'taziluhunna, jauhilah mereka fil firash, di tempat tidur. Menjauhinya tadi di tempat tidur. Jadi menjauhinya masih tidur bersama, akan tapi berbalik arah, tidak menghadap kepadanya, menunjukkan bahasanya kita sedang marah. Dunal hajri, tanpa dijauhi, fil kalam, di dalam bicara. Artinya ketika istri ngajak bicara ya kita juga menyambut. Wala yadribuha, dan jangan memukul istri, li'anna fil hajri, karena di dalam hajar itu atharan zahiran, ada pengaruh yang jelas, fit ta'dibin nisa, di dalam mendidik para istri. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Jika dihajar juga tidak mempan, maka fadribuhunna, pukullah mereka para istri. Dorban, dengan pukulan, ghaira mubarrihin, yang tidak menyakiti. Pukulan yang tidak menyakiti, hanya saja pukulan tadi menunjukkan bahwasanya kita ini serius sedang marah. In afadat darbu, jika pukulan tadi itu bermanfaat. Wa illa, dan jika pukulannya tadi tidak bermanfaat, enggak ada manfaatnya, fala darba, maka tidak perlu memukul. Wala yajuzu darbu alal wajhi, dan di antara pesan Nabi juga, jangan memukul alal wajhi, yaitu pada wajah istri, jangan. Wal mahalik, dan pada tempat-tempat yang berbahaya. Bal, akan tapi yadribu, hendaknya suami tadi memukul darbat ta'zir, dengan pukulan seperti pukulan hukuman. Pukulan hukuman. Wal aula, dan yang lebih utama, lahu, bagi suami itu adalah al-afu, memaafkan. Bi khilafi wali sobi, berbeda dengan walinya anak kecil yang nakal. Fal aula lahu, maka yang lebih layak, yang lebih utama, lahu, bagi walinya anak kecil yang nakal, itu adamul afwi, tidak memaafkan anak kecil tadi. Li'anna darbahu, karena memukulnya wali anak kecil tadi, li ta'dib, untuk mendidik, itu maslahatun, itu adalah kemaslahatan lahu, bagi anak. Wa darbur rajuli, sedangkan memukulnya suami zaujatahu, kepada istrinya, itu adalah maslahatun li nafsihi, kemaslahatan untuk dirinya suami sendiri. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.